Halo sobat, kembali lagi dengan saya Mutia Pramesti. Kita lanjutkan video berikutnya mengenai bagaimana membangun ide yang hebat. Itu adalah pertama kali komponen dari startup agar bisa membangun startup yang hebat. Bagaimana validasinya? Kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Tidak semua orang bisa menemukan ide yang kreatif dan inspiratif, tapi itu bisa diciptakan. Sobat, sebaiknya ketika kita akan menciptakan sebuah ide, pikirkanlah matang-matang, buatlah kontemplasi, sempatkan untuk merenung, dan carilah sumber-sumber yang dapat menciptakan ide tersebut. Beberapa sumber yang memungkinkan kita untuk bisa menciptakan sebuah ide adalah dengan cara melakukan eksplorasi. Kenali bagaimana kesenangan diri kita, bagaimana passion kita, sehingga kita dapat melakukan energi dan effort yang luar biasa karena kita menyukai hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi kesukaan kita itu ternyata sesuai atau cocok dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Mulailah dari problem. Ide yang baik adalah ide yang berasal dari problem yang kompleks yang ada di masyarakat. Bagaimana problem itu kemudian memberikan kita cara untuk dapat menyelesaikannya. Solusi bukanlah satu kali one shot saja, tetapi kita bisa berpikir bahwa solusi itu dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Pikirkan tren juga di industri. Jika industri memang mendukung, itu sangat baik sekali jika ide itu diwujudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Baik sobat, bagaimana caranya untuk bisa secara sistematis kita berpikir untuk menetapkan apakah ide kita sesuai dengan problem yang hadir di masyarakat dan dapat ditanggapi oleh bisnis dengan baik. Mari kita lihat bagaimana implementasi dari Canvas problem statement berikut ini. Kita bisa melihat bagaimana konteks yang ada pada problem yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita, di mana problem itu hadir. Kemudian kita akan lihat bagaimana potensi dari customer, bagaimana potensi dari pelanggan untuk dapat menanggapinya. Apakah mereka juga membutuhkan solusi atas problem yang dihadapi. Setelah mengidentifikasi konteks dan kemungkinan potensi customer yang mungkin menjadi potensi pelanggan kita, mari kita lihat bagaimana problem yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa problem yang mereka hadapi? Apa painful yang mereka rasakan? Bagaimana kemudian problem ini begitu dapat memberikan implikasi negatif, membuat frustasi dari customer dan juga membuat masyarakat menjadi pesimis. Jika itu ditemui dalam sebuah realitas sosial di masyarakat, itu berarti suatu hal yang sangat baik. Itu menjadi potensi generate idea dan penciptaan ide yang begitu hebat. Maka kamu ketika melakukan hal tersebut, carilah alternatif. Carilah solusi yang bisa begitu sangat banyak. Cintailah problem yang dihadapi oleh para pelanggan, sehingga kita bisa menciptakan berbagai macam alternatif dari solusi atas problem tersebut. Jangan lupa, dari solusi yang sudah ada, tentunya akan banyak sekali rintangan dan hambatan yang akan kemudian merintanginya. Kita pun perlu mencatatnya, listing down apa saja disadvantages atau hambatan-hambatan yang mungkin menyebabkan alternatif itu menjadi tidak dapat diwujudkan. Inilah ada sebuah canvas model yang dapat membantu kita melihat bagaimana problem dan solution yang mungkin dapat diambil oleh seorang owner dari startup.
Oke, mari kita lihat bagaimana kasus Airbnb, sebuah startup yang di awalnya adalah mengetahui dia dapat mengidentifikasi bagaimana problem yang dihadapi oleh komunitas di sekitarnya, yaitu adanya misinformation atau adanya gap informasi antara mereka yang membutuhkan layanan akomodasi dan mereka yang memiliki empty space di mana mereka memiliki kesempatan untuk dapat menyewakannya kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan rate tertentu yang mereka sepakati. Informasi ini tidak tersedia sebelumnya. Airbnb yang kemudian menciptakan sharing ekonomi terkait dengan akomodasi di lokasi destinasi tertentu, menciptakan sebuah sistem yang membuat kedua kelompok ini dapat terhubung dengan baik, dapat mengetahui informasi dan menjadikan ini sebagai sebuah bisnis baru, sharing ekonomi dalam bentuk akomodasi. Hal ini menjadi batu loncatan untuk berbagai macam aplikasi lain, startup lain yang kemudian menciptakan bisnis sejenis. Ini berawal dari problem yang kompleks yang disambut dengan solusi dan dieksekusi dalam bentuk model bisnis. Kalau kamu sudah punya ide yang brilliant, apakah kamu sudah optimis ide kamu dapat diterima oleh pasar? Please don't too optimistic. Kita harus cek bagaimana sih validasi yang ada di masyarakat, bagaimana market menanggapinya. What should we do? Lakukan validasi. Validasi ini penting ya sobat. Kenapa? Karena maybe your own thought, bagaimana kamu mendevelop produk atau mendevelop layanan berdasarkan problem yang kamu identifikasi belum tentu terkonfirmasi dengan pasar. So you have to take a look at to the market. Tanya orang-orang bagaimana pendapat mereka, bagaimana mereka melihat produk atau layanan yang kamu udah desain itu sudah menjadi bagaimana mereka menyukainya. Jadi jangan terkesima dengan produk atau layanan yang kamu rancang, tapi please fall in love with your problem. Karena pada inti dan esensinya adalah problem yang ada di masyarakat, di mana bisnis kita, bisnis startup yang kemudian akan dirancang dapat menyelesaikan problem-problem yang hadir di masyarakat. Maka lakukan validasi dan jangan puas pada satu atau dua ide saja. Create as many ideas as possible. Love with your own problem. Don't love with your product, tapi fokus pada problem dan penyelesaian dari masalah tersebut. Kalau kamu sudah punya ide yang brilliant, apakah kamu sudah optimis ide kamu dapat diterima oleh pasar? Kalau udah punya ide yang brilliant, apa selanjutnya? Ada beberapa ahli yang mengatakan, ayo kita rancang produknya. Kita buat apa produk minimum yang layak diterima oleh konsumen. Disinilah yang kita sebut dengan konsep MVP, yaitu minimum viable product, di mana kita coba melancang produk yang seminimum mungkin dapat diterima oleh konsumen. Sehingga market dapat menanggapinya, memberikan feedback, memberikan masukan-masukan sehingga produk itu dapat menjadi lebih mapan lagi, lebih improve lagi dan dapat diterima oleh pasar dengan kualitas yang terbaik. Inilah konsep MVP yang kita pelajari di mana startup setelah memiliki ide brilian, maka kita rancang untuk dapat sampai ke early adopters, kepada orang-orang yang akan menggunakan produk rancangan kita yang pertama kali. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya sebaik apapun ide kita, perfect apapun rancangan produk kita, tentu pasti market akan menanggapinya dengan beragam. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, ada yang tidak mau menggunakan. Maka validasilah produk kamu yang dirancang dengan ide yang brilian itu dengan melibatkan pasar. Bagaimana selera mereka dan bagaimana mereka dapat mengimprove produk kita selanjutnya. Itu
yang dapat saya sharing pada kesempatan hari ini. Kita lanjut kembali ke video yang akan datang, yaitu mengenai bagaimana sebuah tim dapat dibangun untuk dapat menciptakan sebuah startup yang dapat handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.